setelah tadi tentang majas penegasan, kita akan ke majas perbandingan ya. Ini adalah jenis yang kedua. Yang pertama dari majas perbandingan itu ada metafora, personifikasi, tropen, metonimia, sinekdok, eufemisme. Majas metafora artinya itu membandingkan benda lain, membandingkan benda dengan benda lain. Wajahnya cantik bagai rembulan, benda satu dengan benda yang lain. Berarti pertama membandingkan antara wajah dengan rembulan. Jadi wajah diibaratkan sebagai rembulan. Ini maksud dari membandingkan benda satu dengan benda yang lain. Yang kedua adalah personifikasi. Personifikasi ini artinya melukiskan benda mati. Dia melakukan aktivitas atau seakan-akan seperti layaknya manusia. Gunung memuntahkan laharnya. Coba aktivitas manusia memuntahkan. Dan namanya manusia pernah muntah ya. Siapa tuh yang pernah Muntah tuh ya waktu kecil, waktu kecil muntah. Sekarang masih muntah enggak? Mudah-mudahan enggak. ini gunung, masa gunung muntah ya? Maksudnya adalah di sini kalimat supaya lebih bergaya bahasa ya. Gunung memuntahkan laharnya, artinya memuntahkan ini mengeluarkan lahar. Kata mengeluarkan diganti dengan kata memuntahkan Supaya lebih wow ya, lebih personifikasi. Selanjutnya dari jenis majas perbandingan ada tropen. Di sini tropen itu maksudnya kata-kata yang tepat dan sejajar ya. Di sini ada kalimat pahlawan tanpa tanda jasa, pengorbananmu niscaya tak akan sia-sia. Kata tanpa tanda jasa ini kan diksinya sejajar ya dengan kata pengorbanan. Sama seperti contoh yang di bawah. Tangan si Jamila begitu terampil menciptakan kerajinan dari kerikil menjadi sebuah karya seni yang tinggi. Nah, si Jamila ini terampil orangnya kan. Dia menciptakan kerajinan jadi karya seni. Kata terampil, kerajinan, karya seni ini merupakan satu bidang. Ya, maksud kata tepat sejajar itu maksudnya satu bidang, satu topik. Kalau kalian berbicara tentang karya seni tiba-tiba membicarakan topik lain ya berarti mungkin itu bukan ke tropen ya. Jadi maksud tropen ini kata-katanya sejajar atau satu bidang. Selanjutnya yaitu majas metonimia. Majas metonimia ini kalau kamu dengar kata ini ingat saja merek atau brand ya. Jadi suatu benda yang dijadikan nama merek. Contoh, Broto dan Samsul makan 2 kelinci. Nah, kalau yang tidak mengerti gaya bahasa mungkin mendengarnya akan ngeri ya. Oh, si Samsul makan 2 kelinci. Wah, padahal bukan kelinci hidup ini. Maksudnya adalah produk makanan ya. Tahu kan 2 kelinci yang bulat-bulat? Contoh lain, Markonah dan Zubaidah menyeruput kapal api. Wah, ini serem banget ya. Masa sih Markonah Zubaidah kapal api dimakan sih, diseruput, diminum. Nah, ini nih kalau yang gak ngerti gaya bahasa. Tapi kalau kamu tahu tentang gaya bahasa, pasti kamu tahu maksudnya. Kalau si Markonah Zubaidah ini yang pasti lagi ngopi ya. Siapa yang suka ngopi? Yuk kita ngopi bareng yuk. Yang ketiga yaitu contohnya dari metonimia. Maimunah menghabiskan 2 tang. Nah, 2 tang, kaget ya. Nanti orang tua Maimunah jadi kaget. Apa anak saya makan 2 tang gitu? Tang kok dimakan ya, jadi telentang gitu ya. Padahal 2 tang ini adalah salah satu produk minuman ya, yang pasti kalian juga sudah pernah. Nama minumannya 2 tang. Tidak apa-apa ya, sedikit promosi bagi pemilik 2 tang. Selamat nih disebut di video ini, asik ya. Jadi 2 tang ini adalah minuman, bukan tang perkakas atau alat perbengkelan ya. Itu namanya metonimia. Jadi benda yang dijadikan sebagai nama merek atau brand. Dari jenis perbandingan ini ada lagi namanya sinekdok. Nah, sinekdok ini terbagi lagi menjadi 2, pars pro toto dan totem pro parte. Apa sih bedanya pars pro toto dan totem pro parte? Untuk yang pars itu menyebutkan sebagian, sedangkan pro parte itu keseluruhan. Jadi kebalikannya ya, sebagian dan semuanya atau keseluruhan. Contoh,
yang pars prototo. Sejak tadi tidak kelihatan batang hidungnya. Kemana itu Ansori? Ansori itu kan bukan punya hidung saja ya, dia punya mata, punya telinga, badan, kaki, anggota tubuhnya banyak, tetapi temennya bilang gak kelihatan batang hidungnya tuh katanya. Padahal yang kita butuhkan bukan batang hidungnya saja kan, bukan bagian dari si anserinya. Nah itu maksudnya kalimat ini menyatakan sebagian. Dia hanya menyebutkan seseorang yang utuh, tapi yang dia sebutkan adalah bagian kecilnya saja, yaitu batang hidungnya. Nah, selanjutnya nih totem properti nih. Ini menyebutkan atau menyatakan keseluruhan. Kampung Rambutan telah mengalahkan Kampung Duku di pertandingan voli kemarin. Kampung Rambutan, kamu tahu Kampung Rambutan berapa jumlah penduduknya? Kampung Duku berapa jumlah penduduknya? Nah, itu keseluruhan disebut. Padahal yang main voli itu cuma belasan. Ya, yang memainkan voli itu paling belasan, atau yang ikut serta dalam pertandingan itu paling ya yang datang mungkin 15 orang. Tetapi kita menyebutnya secara keseluruhan, padahal kenyataannya hanya yang datang sedikit ya. Tapi karena ini kita totem properti, jadi yang kita sebutkan adalah nama kampungnya secara keseluruhan ya. Berbeda dengan yang pars prototo, itu menyebutkan sebagian, sedangkan totem menyebutkan seluruhnya ya. Kita lanjut ke majas perbandingan, yaitu eufemisme. Artinya di sini mengganti kata yang lebih halus dan sopan. Nah, ini cocok nih buat kita semua ya dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa yang kita ucapkan itu lebih sopan ya, agar bisa menjaga perasaan juga. Contoh, sejak ditinggal orang kesayangannya, dia menjadi kurang ingatan. Nah, ini enak nih didengarnya, kurang ingatan ya, walaupun kenyataannya nggak enak ya. Maksudnya ini kata-kata dibandingkan kita mengucapkan kata dia menjadi gila kan kayaknya khawatirnya tersinggung ya lawan bicara kita. Jadi gunakanlah eufemisme ini, gunakanlah gaya bahasa yang bisa mengamankan kamu ya, supaya tidak terjadi konflik lah gitu ya. Sejak kapan dia menjadi ART? Sejak kapan? ART, asisten rumah tangga. Sebenarnya ini kata-kata halus dari pembantu rumah tangga ya. Karena memang kalau zaman sekarang tuh kata pembantu tuh beda ya, lebih baik asisten gitu ya. Karena memang kebanyakan orang juga sekarang menyebutnya sudah asisten rumah tangga, bukan pembantu. Ya sebenarnya sih kita tinggal pilih aja sesuai konteks ya. Kalau bisa sih asisten rumah tangga ya. Contoh ketiga, masih banyak tunawisma di sekitar kita. Di sini ada kata tunawisma. Tunawisma itu kan orang yang tidak memiliki tempat tinggal atau gelandangan. Kayaknya kata gelandangan kan kasar ya. Jadi kita ganti kata tunawisma ya, supaya menjadi kalimat dengan gaya bahasa yang lebih halus dan sopan. Jadi ternyata kita belajar majas ini fungsinya banyak ya, supaya kita bisa memperbaiki kata-kata yang kita ucapkan juga, apalagi belajar tentang eufemisme ini. Jadi kita akan menjadi anak yang lebih sopan lagi.